Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalam syafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita terakhir masih melanjutkan di pembahasan dari Ihya Ulumuddin, terakhir di masalah pergeseran makna. Beberapa istilah ilmu, istilah yang berkaitan dengan ilmu yang bergeser maknanya dari makna yang terpahami, yang dipahami dari zaman sahabat kepada makna yang kita pahami sekarang atau yang dipahami oleh generasi berikutnya. Dan yang sudah kita bahas lafaz ilmu itu sendiri dan juga lafaz fikih dan lafaz ilmu. Yang mana fikih pada zaman awal termasuk ilmu iman, Islam dan ihsan. Bahkan lebih condong kepada ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Fikih itu dulu di zaman sahabat terus bergeser, maknanya ke zaman berikutnya dipahami sebagai fikih itu ya ilmu fatwa, khusus ilmu fatwa saja. Ini menyempit maknanya. Makna ilmu juga begitu. Lafaz ilmu dulu dipahami tentang ilmu al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, tentang sifatnya, tentang af'alnya. Sekarang ilmu itu hanya lafaz ilmu tersebut hanya sekedar disematkan lafaz ilmu itu bagi orang yang paham tentang ilmu jadal, ilmu perdebatan, masalah khilaf. Padahal mereka tidak ngerti tentang tafsir, tentang hadis. Itu sudah disebut alim. Sekarang lafaz tauhid. Ya. Al-lafzu tsalits at-tauhidu. Lafaz ketiga yang mengalami pergeseran makna selain lafaz fikih dan lafaz ilmu adalah lafaz tauhid. Wa ja'ala al-an dan atau ju'ila al-an ibaratan, dan sungguh telah dijadikan lafaz tauhid itu sekarang sebagai istilah an sinaatil kalam, tentang keahlian ilmu kalam, wa ma'rifati thoriqil mujadalah, dan pengetahuan tentang metode perdebatan. Wal ihatoh, dan ihatoh bituruki munaqadat, dan pengetahuan tentang ihatoh yang meliputi peliputan tentang turuk, tentang metode-metode munaqadat, pembatalan munaqadatul khusum, pembatalan pernyataan musuh, pernyataan lawan bicara. Wal qudrati ala tasyadduq, dan kemampuan untuk berbicara atau untuk banyak bicara, tasyadduq untuk kepandaian ngomong, fiha pada munaqadat kudrat tasyadduq, dan kudrat tasyadduq fiha pada munaqadat tadi. Atau tamasyduk dalam naskah yang lain. Dalam naskah yang lain tasyadduq itu apa? Tasyadduq. Ya. Itu membantu bicara fiha tentang munaqadat, bicara tentang pembatalan pembatalan daripada ucapan musuh. Munaqadat itu maksudnya apa pernyataan musuh debatnya itu dia nakut, dia patahkan dalil dari musuh tadi, sehingga itu namanya munaqadat, kemampuan dalam debat untuk memutar balik daripada omongan musuh. Maka tauhid itu cuma sekedar ilmu kalam itu sekarang ya, atau di masa-masa akhir setelah para tabi'in, setelah generasi awal, tauhid hanya dipahami sekedar sebatas ilmu kalam. Nah, itu ilmu kalam itu isinya tadi itu kemampuan yang memang awalnya untuk mengcounter para filosof. Ya, ketika itu paham-paham filsafat itu ketika zaman Abbasiyah itu masuk ke dunia Islam. Karena zaman Abbasiyah memang sekolah filsafat itu yang di Mesir, di Iskandaria, Alexandria, itu masih ada sekolah filsafat. Ketika Umar bin Khattab masuk ke Mesir, memasukkan Islam ke Mesir,
Zaman Sayyidina Umar Khattab itu masih tersisa di Iskandaria itu sekolah filsafat. Nah dulu pertanyaan-pertanyaan dari filsafat dulu zaman sahabat tidak mengenal itu. Setelah para filsafat, karena para sahabat itu memang sudah terbiasa berpikir berpikir radikal, sehingga mereka menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dulunya nggak ada. Hanya terpaksa karena syubhat yang para filsafat ini, mereka juga mengetahui akidah Islam, tercampur dengan syubhat filsafat, dan itu dilontarkan ke orang awam. Ini bahaya bagi orang awam. Sehingga terpaksa seperti Abul Hasan Al-Asy'ari yang hidup pada zaman itu, Abu Mansur Maturidi, yang mereka dikenal sebagai pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu paling terpaksa menggunakan filsafat itu untuk menghantam mereka sendiri, menggunakan ilmu filsafat sendiri untuk menghantam mereka. Maka dari situ kemudian berkembang ilmu jadal untuk mendebat. Jadi asalnya itu bagus untuk membentengi akidah umat, tapi akhirnya ilmu tauhid yang asli tergeser dengan itu. Ya, bukan berarti itu jelek, tidak. Dalam hal dia membentengi akidah umat bagus, karena kalau tidak ada orang yang semacam mereka zaman itu, siapa yang menjawab subhat-subhat para filosof yang itu meracuni akidah umat khawatir. Maka tapi celakanya akhirnya ketutup. Akhirnya umat itu cuma melihat, oh berarti akidah itu cuma itu, seolah akidah itu cuma ilmu kalam, cuma perdebatan dengan di dalam ilmu kalam. Memang ilmu kalam isinya kan, makanya disebut ilmu kalam. Kalam artinya kan ngomong. Kenapa disebut ilmu kalam? Ada dua pendapat. Pertama, karena memang itu pintar-pintaran debat, jadi disebutlah ilmu itu ilmu kalam. Pendapat kedua disebut ilmu kalam karena pembahasan utama yang didebatkan ketika itu adalah tentang kalamullah, sehingga disebutlah dia ilmu kalam. Ya. Kemudian ilmu kalam itu bukan akidah dasar, itu pendalaman dari akidah. Akidah dasar seperti Aqidatul Awam yang tertulis dalam kitab-kitab dasar itu wajib dipelajari, karena itu akidah dasar muslimin mukallaf. Tapi ilmu kalam ini pendalaman lagi dari dalil-dalil dari akidah itu untuk menolak subhat-subhat yang bakal masuk, itu ilmu kalam. Ilmu kalam ini hanya Imam Ghazali sudah membahas di awal di Kitabul Ilm yang sebelum ini, bahwa perlu dipelajari untuk membentengi akidah umat, tapi tidak semua orang mempelajari ilmu kalam ini. Ibarat dia obat, diperlukan ketika ada penyakit. Penyakitnya tadi yaitu subhat-subhat itu yang dimasukkan oleh para filsuf. Ada di situ. Maka diperlukan orang yang ahli untuk menjawab. Bitaksir al-as'ilah itu. Kemampuan untuk tasyadduq, kemampuan untuk pintar-pintaran bicara via tentang munaqadah, tentang pembatalan pernyataan musuh dengan memperbanyak pertanyaan. Wa itharati syubhat, dan mengorek, membangkitkan syubhat-syubhat untuk menolak musuh. Wa ta'lifil ilzamat, dan menyusun ilzam, menyusun pengharusan atau pemaksaan ilzam, penguatan, menyusun untuk penguatan pendapat. Hatta luki batawaif minhum anfusahum bial adil tauhid, sehingga dilakopi, dijuluki sekelompok dari para ahli ilmu kalam ini, ya, minhum anfusihim bial tauhid, wa minhum anfusuhum, diri mereka sendiri dijuluki dengan ahlul adl wa tauhid, orang ahli tentang keadilan, mensifati tentang keadilan Allah dan tauhid. Itu tidak lain, mereka adalah kelompok Mu'tazilah. Wa sumiyal mutakallimun bil ulama bitauhid, maka dinamakanlah para mutakallimun ahli ilmu kalam dinamakan sebagai orang alim dengan tauhid, orang yang mengerti tauhid, sehingga orang menyangka ya tauhid itu ya ilmu kalam itu. Ma'ana jami'a ma huwa khusiyat wa sinah, meskipun atau padahal jami'a ma huwa khusiyat, seluruh apa-apa yang dia itu menjadi kekhususan hadis sina'ah, kemampuan ini, kemampuan ilmu kalam ini, lam yakun ma'ruf, lam yakun yu'raf minha,
lam yakun yurafu minha syai'un fil aslil awal. Tidak dikenal minha darinya, ya, tidak dikenal darinya, dari khosyah kekhususan istilah-istilah ilmu kalam ini banyak tidak dikenal di aslil awal, di masa pertama, masa zaman sahabat. Istilah tentang arad, tentang jauhar, itu istilah-istilah yang dipakai oleh para filosof. Tapi terpaksa para ilmu kalam menggunakan istilah itu untuk menghantam para filosof. Maka istilah itu tidak ada zaman sahabat. Seandainya sahabat umpama dihidupkan kembali di zaman itu, mereka tidak ngerti istilah apa itu arad, apa itu jauhar. Yang istilah-istilah itu dipakai dalam ilmu kalam, yang sudah kadung dianggap ilmu kalam itulah ilmu tauhid. Padahal ilmu tauhid itu bagaimana pengajaran sehingga orang itu mantap dalam mengesahkan Allah, itu tauhid. Bukan komplikasi daripada perdebatan itu. Perdebatan itu hanya sekedar bahan untuk mempertahankan argumen, dalil dari para ahli ilmu kalam itu. Tapi celakanya justru itu yang dianggap ilmu kalam. Bahkan yastadu minum nakir, alaman kana yaftababan wajadal marad. Bahkan yastadu minum, menjadi sangka ada dahulu itu pada masa pertama, masa awal itu, ya. Yastadu minum nakir atau ono kelakuan itu yastadu minum yang menjadi sangat dari mereka apa an-nakir. Ada menjadi sangat dari mereka an-nakir, pengingkaran alaman kana yaftahu, atas orang yang membuka satu pintu dari jadal dan mumaroh, dari perdebatan dan perbantahan. Bahkan para sahabat dulu mengecam, sahabat dulu mengingkari orang yang berdebat itu. Ya, zaman awal. Sebagaimana nanti akan datang cerita riwayat dari Sayyidina Umar tentang Sobir. Sobir itu ada satu orang semacam Mu'tazilah, ya, benih-benih Mu'tazilah, dia berpikir dengan rasio. Sehingga banyak mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat yang seharusnya tidak dipertanyakan lebih dalam, karena Rasul saja tidak bicara atas itu. Sahabat pun tidak bicara. Si Sobir ini sering mempertanyakan ayat mutasyabihat. Sampai pernah diundang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena meresahkan masyarakat, Sobir ini dengan mengandungkan syubhat-syubhat seputar ayat mutasyabihat, dan dia ya semacam orang-orang Mu'tazilah yang mengandalkan rasio, ya, maka khawatir menyesatkan orang banyak, maka dipanggil sama Umar sampai dihukum cambuk sama Sayyidina Umar. Setelah terbukti dia melakukan itu, dihukum cambuk sama Sayyidina Umar, ya, sampai diampun-ampun, ya. Yang mungkin sudah hilang, yang di kepala saya sudah hilang, minta ampun, sampai luka oleh si Sobir. Ya. Itu contoh bahwa mereka tuh mengingkari orang yang seperti itu di zaman dulu. Sobir ini awal orang yang mempertanyakan masalah mutasyabihat itu, yang seharusnya cukup diimani, bukan untuk dibongkar sehingga nanti khawatirnya bakal kalau orang awam malah bukan malah bertambah, malah meragukan bagi orang awam. Apalagi cuma dijawab tanpa ilmu atau cuma dijawab dengan logika, maka itu tidak bisa mendatangkan jawaban yang mumpuni, yang bisa memuaskan. Sehingga akibat itu maka Sayyidina Umar menghukum si Sobir itu, ya, yastadun nakir. Jadi mereka sangat mengingkari tentang orang yang seperti ini di zaman sahabat dulu, diingkari orang-orang macam ini. Malah jadi ngetren di zaman berikutnya, malah orang yang ahli debat itu malah disangka dia ahli tauhid, sehingga bergeserlah mana tauhid yang asalnya tauhid itu yang dipahami oleh para sahabat dengan kekokohan tauhid mereka kepada Allah, bergeser kepada tauhid itu sekedar ilmu perdebatan yang cuma sekedar kulitnya saja, kulit dari tauhid. Nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi. Bahkan saya kemakluman kulli. Wa masyamil al-Quran la adil dzahira tasbiqul adan ila qabliya qaul sama. Bahkan saya kemakluman kulli wa huwa alam. Nanti lanjutannya itu, sedangkan apa yang dicakup oleh Quran dari dalil-dalil yang jelas itu sudah diketahui oleh para sahabat. Perdebatan-perdebatan atau dalil-dalil di Al-Quran. Karena di Quran juga mengemukakan nanti dalil-dalil yang bersifat sebetulnya ya rasional.
Cuma dibungkus dalam bahasa Quran. Logika-logika sederhana seperti laukan nabi ma'aliyatun ilallah la fasadata, seandainya di langit dan bumi ada Tuhan lain selain Allah, pasti akan rusaklah langit dan bumi. Itu sebenarnya argumen-argumen Qur'ani. Kalaupun boleh disebut jadal, perdebatan itu jadal Qur'ani, perdebatan yang sebenarnya Qur'an. Yang ini nanti akan yang disarankan oleh Imam Ghazali untuk dipelajari, ya cukup bagimu perdebatan-perdebatan, jawaban-jawaban yang ada di Quran itu. Nanti lanjutannya itu nanti tentang jadal, itu dibahas berikutnya. Ini selanjutnya itu akan dibahas bagaimana jadal Quran, jadal yang ada di Al-Quran. Katanya kan tidak boleh jadal itu, akan dibahas di situ. Bahwa jadal Quran itu bukan termasuk jadal yang perdebatan yang diharamkan tadi. Nah, itu sekedar logika sederhana yang bisa dipahami oleh orang secara umum untuk menguatkan akidah mereka. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.